Hai kalian para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Bingung ya, kemarin sudah dapat bacaan, sekarang bacaannya ada lagi. Oke, anyway, ini untuk minggu depan Cancer. Ini untuk minggu depan. Kalau kemarin kan tentang cinta, terus sekarang tentang yang minggu depan akan terjadi ya. Jadi ini nggak panjang-panjang ya Cancer. Oke, so apa yang terjadi minggu depan untuk para Cancer? Ya, sudah ada satu yang terbuka. Sebentar ya. Dua, tiga. Oke, saya pakai tiga kartu. Yang pertama dari apa ini? Very Tarot deck. Oke. Kenapa Spring? Spring, Autumn, Winter. Ini semuanya datang nih. Nggak ada yang kurang satu karena memang cuma tiga. Tapi energinya ada energi api, energi tanah, dan energi udara. Ten of Spring, Ten of Wand. Ask for help from other, all works and no play, being weighed down by too many responsibilities. Minggu depan banyak hal yang banyak hal yang membuat kalian kayak kelabakan dengan hal tersebut gitu, karena banyak masuk ke kehidupan kalian dan membuat kalian agak sedikit kewalahan dengan apa yang datang di kehidupannya Cancer minggu depan. Karena terlalu banyak, kalian juga merasa kayak mungkin emosionalnya agak terganggu juga. But untuk saya, beberapa Cancer emosinya nggak terlalu menggebu-gebu sih, karena kan kalian air ya. Elemennya air, jadi kalaupun ada emosi kalian redam sendiri. Tapi tentu saja tergantung dari chart hidup kalian yang lain. Kalau moon kalian itu di energi api, ya tentu saja emosionalnya juga akan terpicu gitu. Dan secara emosional semua hal yang datang minggu depan itu akan membuat kalian kayak ini kok banyak amat sih yang harus diselesaikan, ini nyebelin banget deh, kayak gitu ya. But then ditulis di sini, ask help from others. Minta tolong, minta bantuan sama yang lain untuk ngebantu kalian mengatasi keriuhan minggu depan ya. Jadi minggu depan riweh, tapi bisa minta tolong ya. Kemudian yang selanjutnya Seven of Autumn, Seven of Pentacles. It's a luck, keberuntungan. Coba kita lihat. Have patience and don't worry. Sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step. Waduh, ini mah yang nyambung dari yang tadi ya. Take a rest saja, istirahatkan dulu pikiran kalian dan kemudian planning kan atau rencanakan step berikutnya kayak gimana nih. Kalau terus-menerus ruwet, terus-menerus juggling dengan berbagai hal, itu kan akan membuat kalian pasti stressful lah ya, walaupun mungkin tidak diumbar atau tidak diperlihatkan kepada dunia bahwa kalian lagi riweh gitu. Tapi ya perlu take a rest juga sih, perlu tenangin diri, healing gitu kan. Kemudian kalian planningkan next step-nya apa, karena memang minggu depan itu riweh buat si kalian para Gemini, Cancer. Barusan Gemini soalnya, oke. Ya barusan saya bikin Gemini sebelum Cancer, jadinya begini nih, oke. Prudent investment of time or money. Jadi kalian bisa berinvestasi di waktu kalian yang keriwahan itu sedikit banyak yang membuat kalian stres itu di minggu depan. Kalian juga harus melakukan ini, investasi di time, di waktu ataupun money. Oke, kalau kalian berpikir bahwa keriwahan yang terjadi di hidup kalian minggu depan adalah karena kalian
tidak berinvestasi dengan baik, dan ya kalian memang harus investasikan waktu kalian untuk healing, and that's it ya. Oke, never mind. Selanjutnya yang terjadi juga di minggu depan, Six of Winter. Ada perjalanan ya. Let me see. Ya, perjalanan yang kalian inginkan, coba dilihat. Positive changes are on their way. Beberapa perubahan yang positif datang. Tapi yang saya rasa kayaknya datangnya tuh nggak minggu depan. Tapi karena keriuhan itu kalau bisa terselesaikan dengan baik, baru itu kesempatan yang perubahan yang datang itu yang akan positif itu akan datang setelahnya. Kayaknya sih seperti itu ya. Welcome relief from troubles time. Oke, so walaupun tadi chaos ya, minggu depan chaos, tapi ya ada relief. Pada saat kalian sudah melakukan yang di tengah, ini nyambung ya jadinya. Oke, traveling or relocating ya, ada pergerakan, nggak harafiah, nggak selalu harafiah beneran pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ini juga bisa aja ada terjadi perubahan lah ya, perubahan. Tadi kan udah chaos tuh ya, udah riwah. Terus kalian calm down, healing, and then ada perubahan gitu. Jadi memang apa yang struggling kalian hadapi secara ya gitulah, bubble youth. Bubble youth itu bahasa Sunda ya. Ya secara luar biasa bikin kalian mungkin pening gitu karena itu riweh gitu. Itu kalau kalian bisa memanage-nya dengan baik, itu akan membawa kalian ke sebuah perubahan gitu ya. Oke, so that's the thing. Kita lihat kartu selanjutnya. Capek juga saya bikin begini ya. Itu saya ngomong sama diri sendiri. Capek juga saya bikin begini. Karena biasanya saya bikin 2 bacaan, terus saya berhenti dulu. Ngopi dulu, makan coklat gitu. Tapi ini enggak, tuh 3 kali langsung. Makanya kalau personal reading juga saya nggak bisa banyak-banyak dalam 1 hari, karena itu menyerap energi. Anyway, Oke. Well ya, ada the star yang terbalik, ada 8 of cups ya. Apa yang terjadi minggu depan berhubungan dengan apa yang menjadi goal kalian, tujuan kalian. Kalian ingin sesuatu, tapi di perjalanannya itu riweh banget. Dan itu membuat kalian berpikir, aduh salah kali ya, aku pengen hal tersebut ya. Makanya kayak the startnya terbalik. Salah kali ya tujuan saya di depan tuh seperti itu, karena keadaannya riweh. Bahkan kalian sudah mulai berpikir untuk 8 of cups ini ya. Apakah ditinggalin aja apa yang menjadi tujuan kalian karena keriuhan itu, karena ya terlalu banyak yang harus menjadi beban buat kalian gitu. Jadi kalian berpikir hal tersebut apakah harus ditinggalkan? Ya udah kalau gitu cari goal baru gitu. Atau dihadapi. Kalau dihadapi riwah loh. Tapi kan kalian bisa minta bantuan. Tadi kan bilangnya gitu, minta bantuan lah. Oke. Hal yang terjadi di minggu depan itu berhubungan dengan apa yang ingin kalian capai in the future. Ya mau kalian mau ninggalin itu? Enggak lah ya. Harusnya sih enggak. Harusnya sih kalian sebagai the chariot, Cancer to the chariot, kalian eager untuk mendapatkan sesuatu. So kalian kayak, ayo, hadapi aja. Kewalahan oke, fine, tapi jangan ditinggalkan. Beberapa dari kalian berpikir untuk meninggalkan mimpi-mimpi kalian hanya karena keriuhan tersebut. Why? The chariot dong, hadapi dong. Oke? Tapi terserah lah ya. Saya bisa ngomong begitu karena saya tidak mengalaminya kan, dan saya juga tidak tahu
satu persatu permasalahan apa yang ada di minggu depan untuk kalian. Yang nonton ini kan bukan cuma satu Cancer, ya nggak sih, beberapa Cancer. Itu pun tidak sama satu dengan yang lainnya. Bentar, saya lagi menimbang lagi pengen lihat apa sih sebenarnya yang jadi kesulitannya bagi para Cancer di minggu depan. Karena saya juga ada Cancernya di moon saya, tapi memang kadang-kadang tidak terlalu relate sih di saya gitu sebuah bacaan tarot, apalagi yang general reading kayak gini. But then secara emosional saya terpicu untuk mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya yang akan terjadi pada para Cancer. Eight of Wands lagi. Eight of Wands. Ini jelas banget sih ya. Eight of Wands terus ininya terbalik, Emperornya terbalik. Gini ya. Ini nih sebenarnya semua yang datang ke dalam kehidupannya Cancer di minggu depan itu sebenarnya bukan hal baru. Cancer harusnya udah tahu bahwa suatu hari itu akan datang. Dan kalau minggu depan itu datang dan itu waktunya gitu. Sesuatu hal yang udah kalian, bukan prediksi ya, tapi setidaknya kalian udah tahu deh itu akan terjadi gitu. Dan kalau perlu take a rest ya udah take a rest lah ya. Kalau perlu kayak udahlah tinggalin itu dulu sementara, tapi sementara ya, oke, tinggalin dulu tapi sementara gitu. Jangan akhirnya ninggalin seutuhnya sampai akhirnya kalian nggak balik lagi ke situ, padahal itu udah saya nggak boleh bilang gitu ternyata. Kalau kalian ingin meninggalkan itu karena kalian ngerasa bukan itu yang buat kalian, dan ya sudah. Karena memang tadi yang Seven of Autumn-nya itu juga bilang investmentnya itu mungkin bukan di situ. Ya, mungkin memang akhirnya the Emperor yang terbalik gitu. Posisi dimana kalian nggak bisa nerusin itu lagi karena itu udah terlalu bertubi-tubi masuk ke kehidupan kalian, dan kalian udah kayak mau sih Mbak Lucy maju tapi nggak not this way juga, nggak seperti ini juga caranya gitu. Ya kalau kayak gitu ya udah, it's your choice ya, pilihanmu aja lah ya my dear Cancer. Karena beberapa hal yang hadir ini di dalam hidup kalian minggu depan itu memang hal-hal yang udah kalian tahu, udah kalian alami bahkan, tapi kemarin tuh alaminya kayak dikit-dikit gitu, sedikit-sedikit mengalaminya, nggak langsung tumpuk blek kayak minggu depan gitu. Jadi sedikit, tapi yang minggu depan tuh kayak tung gitu, kayak banyak amat gitu yang masuk jadi satu dalam satu waktu gitu kan. Ada ya sesekali kejadian kayak gitu di dalam kehidupan manusia. Kok nggak selesai, yang ini belum selesai, kok ada lagi ya, kayak gitu ya. Oke. And then yang tadi yang ada perubahan, relocation dan lain sebagainya, di bawahnya adalah the Judgment dan Five of Pentacles yang terbalik. Oke, never mind. Ini yang bikin saya tadi bilang ya, mungkin dengan cara meninggalkan itu malah akan jadi baik untuk kalian. It's depend ya. Sekali lagi my dear Cancer, ini adalah general reading, so tidak resonate untuk semua. Mau yang lebih spesifik ya personal reading, mau dengan saya atau yang dengan pembaca tarot yang lainnya terserah gitu ya. Mau klarifikasi ya selesaikan masalahnya gitu. Oke. Tapi ya memang ada clarity, ada sesuatu yang memang pada akhirnya kalian ketahui bahwa mungkin itu tidak bisa dilanjutkan. Makanya ada Five of Pentacles dan you leave it. Makanya ada Eight of Cups, you leave it. Kalau kalian tinggalin, ini udah kayak ya secara bertahap kalian ketahui hal tersebut dan akhirnya keputusannya adalah meninggalkan. Oke. So, minggu depan kalau memang kalian udah kewalahan dan gak bisa lagi kalian tangani, even kalian minta bantuan pun tidak bisa tertangani, dan kalian ingin meninggalkan itu ya it's up to you.
Ya itu terserah kalian. Soalnya saya tadi bilang, ya bertahan dong, Cancer bertahan dong. And then saya langsung kayak dicolek gitu, dikasih tahu, hey, this is not your life, Lucia. Ini adalah hidupnya Cancer yang nonton ini. Masa saya yang memutuskan? Ya itu benar banget. So keputusan di tangan kalian. You wanna stay in this situation yang chaos, yang berantakan, yang datang dalam satu waktu, terus membuat kalian gak nyaman, atau kalian mau meninggalkan ini? Karena memang ada kartu tentang itu, traveling, relocating. Jadi benar-benar pindah dari satu situasi ini ke situasi yang itu. Walaupun secara harafiah ada yang benar-benar pindah ya, secara harafiah ada yang benar-benar move gitu, benar-benar secara lahir pindah rumah, pindah kota, pindah kerjaan, pindah. Tapi ini juga bicara tentang berpindah dari satu masalah bertubi-tubi yang datang ini ke saya mau lebih tenang, saya tidak mau lagi ada masalah ini, jadi saya tinggalin aja Mbak Lucy. Oke, fine, my dear Cancer, apapun keputusanmu, saya hargai. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan orang per orang yang nonton ini, karena bukan cuma satu orang yang nonton. Yang nonton ini lumayan, 5 orang aja, pasti kan lebih dari 5 orang, tapi 5 orang aja udah beda-beda jalan ceritanya, ya kan? Oke, never mind. So, kartu selanjutnya yang saya akan buka adalah Oceanic Tarot. 3 enggak nih? Kalau 3 aku bacain. Oh iya benar, 3. Oke, ada 8 of Cups, change, see, perubahan. Kemudian ada new beginning, the Fool. Oh my god, so memang benar-benar kejawab. Dan happiness, the Sun. Oke, so my dear Cancer, memang harus ada perubahan supaya hal ini nggak terus-menerus ngerecokin hidup kalian ya. Harus ada perubahan. Dengan adanya 8 of Cups ini, ya ini harus adanya perubahan. Ini sama kan sama yang ini ya? Perubahan, oke? Kemudian ada new beginning, tentu saja kalau ada pergerakan, ada relocating, ada sesuatu hal yang baru yang menjadi akan dilalui oleh seorang Cancer. Kalau kalian melakukan perubahan itu, tentu akan ada sesuatu hal yang baru yang bikin happy. So happiness good, ujung-ujungnya happy kok ya. So don't worry. My dear Cancer, silakan pertanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no, dan jawabannya adalah yes, transformation. Ya ampun. My dear Cancer, emang ternyata disuruh transformasi ya, disuruh melakukan perubahan ya. Makanya saya tadi dibilang, waktu saya bilang, ayo Cancer, bisa dong, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah perubahan yang jauh lebih penting yang harus difokuskan dibandingin kalau kalian nggak berubah ya wes, tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, adventure yang baru, dan kebahagiaan yang menunggu kalian. So minggu depan memang minggu yang sangat krusial untuk kalian lakukan, untuk kalian dalami, karena memang orang per orang akan sangat berbeda resultnya dan juga keputusannya. If you wanna change, change. Kalau kalian perlu merasa berubah, berubahlah. Kalau kalian perlu melakukan benar-benar relocating, berpindah atau berubah atau apapun itu, please do. Karena memang minggu depan itu sangat penting bagi kalian, ya pribadi lepas pribadi dengan permasalahannya masing-masing, untuk menjadikan ini sebuah the judgment day ya, the end of something gitu. Resultnya kayak gimana? Oke, never mind. So, ya, make sense sekarang apa yang tadi harus disampaikan untuk kalian, buat saya. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card ada you are very close to achieving your goal. Sangat dekat dengan achieving goal itu sendiri. Meraih apa yang seharusnya memang kalian raih, seperti yang kalian inginkan di kehidupan yang lebih baik tentu saja. Baik, sekian aja bacaannya ya untuk para Cancer dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan berikutnya. Salam light, angel, and love.